seperti biasa, sebelum nonton video ini lebih lanjut, Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan loncengnya. Getek lur. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Bekecot Custom Garage. Oke, di video kali ini kebetulan di sini udah ada motor Jupiter Z ya. Ini kendalanya motornya itu nggak ada listriknya atau nggak ada strumnya, jadi dari busi ataupun koil itu nggak ada percikan api sama sekali ya. Oke, ini bisa kalian lihat. Ini kita cek ya. Kita lihat dari sini, dari kabel koilnya ini kontak udah on, bisa kita lihat. Nah, jadi nggak keluar api ya. Oke, sebelum kita lakukan penggantian apa spare partnya ya, alangkah lebih baiknya kita cek dulu nanti di bagian kabel-kabelnya, mulai dari spool ke kabel CDI, kiprok, dan juga kita cek sekalian soket-soketnya. Kemungkinan apa, bisa jadi apinya hilang itu karena di soket maupun ada kabel yang putus ya, yang putus di tengahnya. Jadi sebelum kita lakukan penggantian spare partnya itu, kita pastikan dulu keadaan kabel maupun soket-soketnya itu dalam kondisi baik ya tentunya. Oke, selanjutnya kita cek dulu ya di bagian kabel apa spoolnya. Di sini di kabel spoolnya ini, yang ini ya, yang ini dan yang ini kan dari yang dua ini dari pulser, dan yang tiga ini yang hitam itu massa, yang kuning untuk penerangan, dan yang putih ini untuk bagian pengisian yang menuju ke kiprok ya teman-teman. Oke, nanti kita cek dulu, karena di Jupiter Z ini arus pengapiannya itu DC, jadi suplai arus di CDI itu pakai 12 volt ya. Kemungkinan kerusakan itu bisa di kiproknya atau di jalur pengisiannya. Jadi kita cek dulu di jalur pengisian di kabel yang warna putih ini keluar percikan api apa enggak. Cara ngeceknya mudah ya teman-teman. Ini kita lepas dulu soketnya. Nah, kita lepas seperti itu, langsung kita kasih kabel. Nah, kita langsung kasih kabel seperti itu. Tapi nanti waktu kita starter, kalau kita ngeceknya langsung ke bodi seperti ini banyak kasus kesalahan ya, karena di Jupiter Z itu masanya yang kabel warna hitam ini, kalau kita lepas spoolnya kalau kita lepas soket spoolnya seperti ini kan kabel yang warna hitam ini belum menempel ke bodi, karena dia nempelnya di soket yang sebelah sini. Jadi jalurnya kabel yang warna hitam ini kan masuk ke sini, jadi nanti di sini baru nyabang ke bodi seperti itu. Jadi kalau kita ngecek cuma pakai satu kabel seperti ini lalu kita tempelkan ke bodi seperti ini, pasti nggak keluar api. Sekarang coba kita cek ya. Kita sela posisi kontak on, posisi kontak nggak on, nggak masalah ya, karena ini langsung dari spool. Bentar. Nah, seperti ini. Ini kalau spoolnya langsung kita
tempelkan ke bodi seperti ini jelas nggak keluar api karena masanya yang hitam, yang kabel warna hitam ini belum nempel ke bodi kalau di soket yang di sepul ini ya teman-teman. Jadi dia nempelnya ke bodi itu kalau soket ini udah nyambung ke soket yang satunya. Jadi kabelnya ini di bagian dalam sana itu ada cabang yang menuju ke bodi. Jadi kalau ngetesnya pengen tahu sepul pengisiannya itu masih bagus apa enggak, jadi kita harus pakai 2 kabel kalau langsung dari soket sepulnya ya. Nah, dari 2 kabel seperti itu kita masukkan ke kabel yang warna hitam. Nah, ini bisa kita pegangin seperti ini di bodi, lalu bisa kita selah. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kondisi sepul setelah kita tes ternyata kondisinya baik ya teman-teman, karena bisa mengeluarkan bunga api atau percikan api. Oke, lanjut. Selanjutnya kita cek dulu jalur soket sepul yang ini ya. Yang ini yang ke siprok. Kita cek kabelnya, barangkali nanti nggak nyambung atau putus di tengah ya. Kita kan masih belum tahu. Atau enggak soket-soketnya nanti setelah kita cek ternyata kabelnya nggak masalah, nggak ada yang putus, berarti kita coba nanti bersihkan soket-soketnya. Oke, selanjutnya ini kita lepas dulu, baru nanti kita ngecek, kita AVO ya. Kita lepas dulu kiproknya. Oke, ini di soket kiproknya ya. Kita lanjut, kita AVO bos. Kita AVO dari soket sini, dari soket kiprok ke soket yang nyambung di sepul ini ya. Kita AVO, dia nyambung apa enggak kabelnya? Yang ini putih. Yang putih, kabel yang putih ke soket kiprok putih. Soket yang kabel warna putih juga. Putih nih, pinggir nih putih nih. Benar. Oke, ayo. Nah, kabel putih nyambung. Sekarang kita cek juga yang kabel warna hitam. Kabel warna hitam yang di soket sepul, terus yang di soket kiprok juga kita cek di kabel yang warna hitam. Oke, nyambung ya teman-teman. Nah, oke, kalau tadi di sepulnya kan ada apinya ya, terus kabelnya ini juga nyambung. Kemungkinan kerusakan itu berada di kiproknya, kalau enggak di soket-soketnya itu kotor. Jadi sebelum kalian melakukan penggantian apapun, bisa kalian cek seperti ini, kalian cek kabelnya maupun soket-soketnya ya. Ini coba kita bersihin dulu soket-soketnya ya, sebelum ada penggantian spare part apapun ya. Kita bersihin dulu, kita bersihin pakai kontak cleaner, atau enggak kalau enggak ada kontak cleaner ya pakai bensin ya teman-teman. Oke, selanjutnya kontak cleaner lagi. Nah, ini soket-soketnya seperti ini. Ini kita bersihin dulu pakai kontak cleaner ya. Kita bersihin dulu, kita cek juga apakah di kabel-kabelnya ada yang kendor, apa soketnya tadi kurang rapat itu ya. Kotor banget ini.
Ternyata di bagian soket kiprok itu sangat kotor ya teman-teman. Saya kurang ya. Iki soket sing situ iki. Sing kene. Karena dengan soketnya kotor, jadi dia itu bisa menghambat aliran listriknya ya teman-teman. Jadi seperti itu sebelum melakukan kalau ada kasus seperti ini, sebelum melakukan penggantian spare part ya, alangkah baiknya itu teman-teman kita cek dulu kabel-kabelnya seperti tadi. Pastikan kabelnya itu bagus dan juga soket-soketnya itu nggak kotor ya, nggak kotor maupun kendor. Kan ada kan biasanya kalau soketnya udah lama itu pasti bergerak ya, bergerak, kotor ataupun kendor ya. Jadi kita cek seperti ini tadi. Jatuh teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan soket-soketnya, ini nanti coba kita pasang kembali ya. Kita pasanglah kembali, baru nanti kita coba lagi. Oke, kita pasang. Ini soket sebelumnya juga kita pasang. Kita coba. Lalu kita coba. Ini kontaknya. Kontaknya langsungan. Ronjot masih. Oke, sekarang kita cek ya. Nah, oke. Ternyata tunggu 10. ternyata masalahnya cuma sepele ya teman-teman. Masalahnya cuma di soketnya yang kotor, terganjal kotoran ya. Jadi kurang lebih seperti itu tadi ya teman-teman, cara mengecek ya. Salah satu cara mengecek bila di motor Jupiter Z ini ada atau mengalami kendala hilang pengapian seperti tadi ya. Kurang lebih caranya seperti itu. Oke, mungkin cukup dulu untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, dan bila kalian suka dengan video kali ini bisa kalian like, comment, share, dan juga subscribe. Oke teman-teman, selamat berkarya, selamat mencoba, dan tetap dukung terus dunia modifikasi di Indonesia. Bye bye.